Pemirsa, 3 paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sudah menuntaskan adu gagasan di panggung debat perdana pada akhir pekan lalu. Penampilan mereka di panggung itu dipandang menjadi pertarungan dalam membangun modal sosial yang mungkin saja dapat mempengaruhi tingkat elektabilitas. Siapa tampil paling memukau? Selengkapnya dalam Benang Merah Pesona Kandidat di Panggung Debat. Pasangan Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno menyuguhkan penampilan terbaik mereka di panggung debat pada Ahad malam 6 Oktober 2024. Mereka saling beradu pemikiran bagaimana membangun sumber daya manusia Jakarta untuk menyokong memajukan kota metropolitan. Kendati begitu, tidak ada saling serang dalam debat perdana tersebut. Meski materi, gagasan maupun jawaban dari para calon dinilai cenderung normatif, namun peserta debat secara umum mampu memikat perhatian. Bang Ridwan ya sekarang panggilannya. Iya Bang, udah kangkang lagi. Bang Ridwan ini memulainya menurut saya baik sekali. Jadi dia berusaha untuk humble ya, sebagai orang yang dikenal datang dari Jawa Barat, masuk ke Jakarta, dia memulai dengan mengenalkan diri dulu, kemudian dia memperkenalkan wakilnya. Dan yang saya suka dari pembukaan Kang Ridwan Kamil itu, Bang Ridwan ini adalah bagaimana dia menjelaskan visi misi itu dengan tidak terlalu textbook. Ya jelasin aja. Menurut saya untuk pembukaan Ridwan Kamil oke banget. Kemudian Bang Dharma Pongrekun, nah ini kan ditunggu nih. Mungkin dia tahu kali ditungguin sama warga Jakarta ya. Jadinya? Jadi grogi. Jadi grogi dia. Gitu harusnya sih sebagai orang yang satu independen, kemudian di berbagai survei kecil. Yang ketiga kagetan nih kan, surprising gitu dia muncul. Dia bebas-bebas aja harusnya. Maksudnya dari awal udah bang-bung aja. Sepertinya Bang RK itu ingin membuat Bang Dharma itu terlihat berapi-api, dan kemudian setelah Bang Dharma menyampaikan argumentasi, Bang RK kemudian kelihatan tenang begitu. Jadi semacam ingin memberikan diferensiasi gitu. Tapi justru sebaliknya, hal itu membuat Bang Dharma justru makin keluar begitu. Jadi makin menemukan momentum untuk bisa memberikan argumentasi yang. Ya Bang Ridwan ini kan orangnya memang kalem ya, memang bawaannya kalem, santun, juga tenang, sabar, terkendali. Jadi memang bawaannya baik sekali sebagai pemimpin, nggak gerasa gerusu. Cakup nomor urut 1 Ridwan Kamil pun turut menyinggung soal Gen Z yang sedang menghadapi persoalan pelik karena pemutusan hubungan kerja ditambah menurunnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Isu Gen Z dinilai menarik sebab berkaca dari pemilu 2024 lalu, pemilih Gen Z dan milenial di Jakarta jumlahnya lebih dari 50% dari sekitar 8,25 juta pemilih. Diprediksi pada Pilgub Jakarta mendatang, statistik itu tidak akan jauh berbeda. Artinya, kelompok Gen Z dan milenial menjadi mayoritas. Mereka layak mendapatkan perhatian serius. Perdebatan di panggung KPU itu kan punya batasan-batasan. Ini kita bicara data ya. Dari 8,2 juta pemilih itu memang Gen Z dan milenial ini tinggi banget ya. 51%. Jadi 18,5% itu Gen Z, 31,5% itu milenial, dan X itu juga besar ya, 31,5% juga. Sehingga kemudian tawaran ke Gen Z dan tawaran ke milenial itu perlu sangat spesifik, menarik. Di panggung debat itu, cakup nomor urut 1 Ridwan Kamil menyinggung isu pemutusan hubungan kerja dan menurunnya lapangan pekerjaan di sektor formal yang menghantui Gen Z. Bagaimana kira-kira gagasan kepada mereka golongan Gen Z yang kena PHK? Saya punya pengalaman yang namanya Gen Z supaya dia tidak di PHK. Di tempat kami melakukan apa yang disebut dengan bisa bekerja dari manapun. Kementerian Sekretaris Kabinet telah menerapkan itu, dan hasilnya produktivitasnya betul-betul tinggi dan sangat memuaskan. Bagaimana dengan Gen Z yang di PHK?
Tentunya tanggung jawab pemerintah untuk yang pertama, kami membuka konseling 24 jam. Mereka bisa curhat apapun, mereka bisa menyampaikan unek-uneknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang menjadi tekanan ataupun pikiran para Gen Z ini ada tempat penyalurannya. Kalau dari pasangan Ridho kami menambahi secara teknis, kalau mereka kena PHK, pasangan Ridho akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan. Kedua, setuju work from anywhere, bedanya insya Allah pasangan Ridho akan memperbanyak coworking yang sewanya gratis buat Gen Z di Jakarta, termasuk minum kopinya. Diakui Gen Z yang saat ini umumnya telah memasuki usia kerja, mereka jelas membutuhkan pekerjaan. Meski tumbuh di era digital, namun banyak dari mereka yang menghadapi tantangan besar dalam memasuki dunia kerja. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat kemarin suasananya dari Mas Pram dan Bang Dul itu lebih ke mereka ini kan mulai kemarin didaftarkan sampai sekarang itu betul-betul turun 9 sampai 10 titik ya di masing-masing gitu. Jadi mereka betul-betul ketemu warga, betul-betul menyapa, belanja masalah. Jadi masalah-masalah yang mereka dengar, yang mereka serap gitu ya untuk aspirasinya itu adalah masalah yang real gitu. Jadi itu mungkin yang terbawa ke batin mereka gitu pada saat debat. Di prioritas pikiran mereka, Gen Z hasil riset itu kan menunjukkan yang paling prioritas itu lapangan pekerjaan. Kan itu, bukan perumahan, lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena angka pengangguran terbuka kita tinggi. Beragam analisis mengemuka, menyoroti karakteristik Gen Z yang cenderung rasional, percaya diri pada kecakapan yang mereka miliki, realistis, melek teknologi, dan akrab dengan media sosial. Gen Z ini kecenderungan rasionalnya itu rasional egosentris. Jadi tawaran yang paling konkret apa bagi kelompok kami, bagi komunitas kami. Sementara lapis pemilih psikologisnya lebih pada political interest ya, ketertarikan politik. Misalnya ketertarikan fisik, ketertarikan daya komunikasinya, ketertarikan membangun kolaborasinya. Ini yang akan men-treatment mereka untuk jadi pemilih. Boleh ya menggarisbawahi sedikit. Saya rasa di antara 3 calon gubernur ini, 3-tiganya belum pernah ada yang bekerja langsung ya, day to day, dalam waktu lama bersama Gen Z. Mereka ini punya apa ya, punya keinginan tersendiri gitu. Yang dikit-dikit toksik gitu. Iya. 3 paslon Cagup dan Cawagup Jakarta telah menuntaskan debat perdana akhir pekan lalu. Mereka masih memiliki 2 kesempatan lagi dengan tema berbeda. Penampilan para kandidat di panggung debat pun dipandang menjadi modal sosial yang mungkin saja mempengaruhi elektabilitas.